Shalom saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa, di mana kita boleh bersatu hati, bersekutu bersama, menikmati hadirat Tuhan turun atas kita. Kita percaya, di mana kita datang dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang rindu, percaya Tuhan akan menjamah setiap hati kita. Mari kita mau satukan diri dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah saat ini. Kami boleh merasakan kasih-Mu. Kami boleh merasakan berkat-berkat-Mu. Kami boleh merasakan lawatan-Mu setiap saat, setiap waktu, dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Saat ini Tuhan, kami mau mulai ibadah ini Tuhan. Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Kuasa Allah, Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami. Dan Engkaulah satu-satu yang sanggup memberkati kami. Di dalam ibadah mengandung suatu janji, yaitu berkat yang Engkau curahkan melimpah dan tercurah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memimpin ibadah kami Tuhan. Tidak ada satupun kuasa yang sanggup menghalangi kuasa-Mu bekerja. Dan kami percaya Roh Allah bekerja di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga.
kami, Yesusku. Kami berseru hanya kepadamu yang memberikan kami kemenangan, yang memberikan kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Oh yes, Jesus, haleluya. Engkau lihat kami. Yes, Jesus, yes, Jesus. Duh kami Tuhan, ini kami Yesus. Haleluya. Yes, Jesus. Duh kami Tuhan. Kuasa-Mu tercurah atas kami, Yesusku. Yes, Jesus, haleluya, haleluya, oh yes, Jesus, Jesus. Biarkan kuasa-Mu bekerja saat ini, menjamah setiap pribadi kami Tuhan. Kami percaya lawanan-Mu nyata terjadi Tuhan. Yes, Jesus, haleluya, 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 haleluya. Yes, Jesus, kami percaya. Kami percaya Engkau sudah mencurahkan berkat-Mu atas kami. Saat ini Tuhan, kami siap untuk Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan hati yang yakin dan percaya, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, memenuhi setiap kami, memulihkan setiap kami. Terima kasih Yesus. Oh yes, Jesus, haleluya. Terus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu
Kudus hadir di tengah-tengah kita saat ini, menjamah setiap hati kita. Roh yang menghiburkan, roh yang memberikan kekuatan, roh yang memulihkan setiap pribadi kita. Haleluya. Izinkan Roh Kudus bekerja. Izinkan Roh Kudus saat ini melawan setiap hati kita. Haleluya. Ya Roh Kudus berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kau yang ku perlu. Kau taruh apa? Kau taruh apa di hidupku? Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih dan lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kau yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Yesus yang utama dan yang terutama di dalam hati kami. Oh Yesus, oh Yesus, haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Saudara benar-benar bersuka cita hari ini. Yang bersuka cita katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita yang hidup. Luar biasa kita punya Allah yang hidup. Haleluya. Hari ini yang akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas keluarga saudara dan saya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya.
sukacita saudara. Oh, luar biasa. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Benar-benar bersukacita, nyanyikan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru. Mana senyumnya saudara? Bersukacita semuanya. Haleluya. Kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Ada sukacita yang tercurah saat ini, sukacita yang melimpah saat ini. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita yang hidup, yang bersukacita, bersukacitalah senantiasa. Haleluya. Karena roh Allah akan membakar setiap hati kita. Jangan pernah padamkan rohmu, karena Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Haleluya. Lawatan Allah, kegerakan Allah terjadi di rumah saudara. Haleluya. Roh Allah bakar hati dan hidupku, hatimu bakarku, jadi korban persembahan. Jangan hati dan pikiran, dan api urapanmu. Beriku kasih kudusmu, beriku kasih kudusmu. Jangkau semua bangsa, jangkau semua bangsa bagiku. Curahkan roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawatku, rakyat di timur dan barat, utara dan selatan. Lawatan Allah, lawatan Allah sekarang. Biarkan pagi hari ini roh Allah membakar setiap hati kita. Amin. Bakar hati dan hidupku, hatimu bakarku, jadi korban persembahan. Jangan bikin hati dan pikiran, genapi urapanmu. Beriku kasih kudusmu, jangkau semua bangsa, bangsa bagiku semuanya. Gerakkan roh Allah terjadi di sini. Amin. Allah bukan melawatku, rakyat di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah, lawatan Allah sekarang. Saudara mau dilawat Tuhan pagi hari ini? Saudara mau sungguh-sungguh ada kegerakan roh Allah terjadi di keluarga saudara? Katakan dengan sungguh-sungguh. Gerakan roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawat, Allah bukan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah, lawatan Allah sekarang. Saudara mau tetap mau dilawat Tuhan? Nyanyi dengan sungguh-sungguh, karena akan terjadi dengan sesungguhnya apa yang saudara rindukan. Di keluargamu ada damai sejahtera saat kau nyanyikan lagu ini sungguh-sungguh. Gerakan roh Allah terjadi di sini. Percaya Allah bukan melawat umatnya
di timur dan barat, dari utara selatan. Amin. Lawatan Allah sekarang. Amin. Gerakan roh Allah jadi di sini. Allahku adalah waktu bergerak di timur barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah sekarang. Berikan sorak-sorai lebih lagi buat Allah kita yang hidup. Haleluya. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dia tidak akan membiarkan kita sendirian di tempat ini. Dia mengirimkan roh-Nya yang hidup. Dia memberikan roh yang membawa damai sejahtera. Memberikan roh yang memberikan kita kekuatan. Roh yang menghiburkan. Oleh karena itu mari kita bersatu hati. Buka hati kita. Siap terima jamahan Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Sehingga setiap bibir lidah, ucapan kita senantiasa menjadi berkat dimanapun kita berada. Percaya, Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu memperlengkapi kita dengan roh-Nya yang hidup. Percaya, dimanapun saudara saat ini berada, daerah manapun kau saat ini bertempat tinggal, jangan pernah lari dari situ. Cari Tuhan, cari wajah-Nya. Kita percaya, kita punya banyak waktu untuk menghabiskan diri dengan Tuhan, menghabiskan waktu dengan Tuhan, bersaat teduh. Oh, kita punya pergaulan yang intim dengan Tuhan. Kita masih punya banyak waktu dengan peristiwa yang kita hadapi saat ini. Percaya, Tuhan punya rencana di balik semuanya itu. Engkau kepala rumah tangga mulai berfungsi menjadi imam-imam di dalam rumah tanggamu, memimpin setiap keluargamu untuk membawa dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mesbah-mesbah doa yang selama ini kau anggap sibuk dan tidak pernah kita lakukan lagi, saat ini Tuhan memberikan kita kesempatan berkumpul dengan keluarga, anak, istri, orang tua. Percaya Tuhan punya rencana. Bangsa-bangsa sujud menyembah dan berseru hanya kepada nama Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup, yang memberikan kekuatan, memberikan jaminan. Tidak ada lagi yang sanggup menolong kita. Negara tetangga pun tidak sanggup menolong kita. Seluruh dunia mengalami hal yang sama. Tetapi percaya, anak-anak Tuhan dalam perlindungan Tuhan yang kuasa. Haleluya. Mari buka hati kita, saudara. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat
memberikan. Mungkin saat ini engkau kecewa dengan segala perkara yang terjadi di sekitar saudara. Mari kita mau datang di bawah kaki Tuhan, hanya berseru kepadanya, hanya menjerit kepadanya, hanya lari dan mencari wajahnya. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Kita satukan hati kita, izinkan roh Tuhan memenuhi kehidupan kita, sehingga kita tidak terbawa arus dengan kekecauan dunia ini. Tetapi percaya saat engkau membuka hatimu, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar di luar kemampuan kita. Percaya. Katakan, ku buka hati dengan sungguh-sungguh. Biarkan Roh Kudus bekerja bagi hari ini. Haleluya. Oh yes Jesus, haleluya. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Hanya Yesus jawaban hidup kita. Hanya Yesus yang tidak pernah mengecewakan kita. Percaya Tuhan sanggup memberkatimu dengan caranya. Percaya, berseru kepada Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati. Yes, Jesus. Oh, tanahlah terjadi dalam setiap keluarga yang ada. Engkau diberkati luar biasa. Keluargamu dipulihkan luar biasa. Saling melayani satu dengan yang lainnya. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Haleluya. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama di pagi yang indah ini. Mohon Tuhan pimpin perjalanan hidup kami, supaya kami diisi oleh firman kebenaran. Bapa yang di sorga, kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Tuhan masih mengizinkan kami
hidup, dan Tuhan izinkan kami bernafas. Tuhan izinkan kami untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu, karena firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang lebih tajam daripada pedang yang bermata dua. Itulah sebabnya firman-Mu itu akan memberikan makanan yang sehat, makan yang kuat dalam kami melangkahkan kaki kami untuk menyongsong hari esok yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami suka bersyukur dan berdoa. Yang percaya katakan sama-sama, haleluya, amin. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, ya, apa sudah siap dengan keluarga masing-masing? Ya. Pagi ini kita akan lihat satu hal, ya, di tengah-tengah situasi dan keadaan ya yang masih melanda kehidupan kita sebagai orang percaya, tentunya ya kita butuh iman ya untuk menghadapi semua ini ya. Itulah sebabnya tema yang akan kita sampaikan, akan kita periksa bersama pagi ini bertemakan pelopor iman dalam keluarga ya. Artinya kalau dalam satu keluarga ya ada seseorang yang menjadi pelopor iman, baik itu suami, istri, ya orang tua atau anak ya, dan itu memungkinkan kita untuk mempunyai kekuatan ya yang baru ya untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita ya. Apa itu pelopor? Pelopor itu artinya pendahulu ya, pelopor itu artinya pioner ya, pelopor itu artinya perintis ya, pelopor itu artinya orang yang mulai atau yang mula-mula mengerjakan sesuatu ya. Nah, mari kita akan lihat siapa yang harus menjadi pelopor di dalam iman kita bersama. Ya, kita lihat Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Ya, sekali lagi Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20 ya, kita baca bersama-sama. Cuma ada 2 ayat ya. 2, 3. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar selama-lamanya ya. Artinya ya, pioner kita atau perintis kita ya dalam iman kita bersama adalah Yesus Kristus. Haleluya. Kenapa? Ya, karena Yesus Kristus ya telah ya masuk ke kemah yang sejati, kemah yang di sorga ya. Bahkan dia telah melabuhkan haleluya jiwa kita ya sampai ke belakang tabir. Haleluya. Artinya kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita nanti pasti akan masuk di dalam kesempurnaan rencana Allah. Puji nama Tuhan. Haleluya ya. Karena Yesus adalah satu-satunya, kata Ibrani pasal 12 ayat 2, satu-satunya ya yang mengadakan iman di dalam hidup kita dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, kata Ibrani pasal 12 ayat 2, satu-satunya. Haleluya, yang mengadakan iman. Kita kan tidak percaya, tapi tiba-tiba Tuhan beri iman melalui Roh Kudus. Ya, sehingga kita bisa percaya. Bahkan iman kita akan ya Tuhan buat bertambah. Ya, dengan semakin dekatnya kita ya berdoa, semakin dekat kita baca firman Tuhan, merenungkan, kita ambil bagian dalam puasa,
Ya, dan kita akan terus meningkat di dalam iman kita sampai pada akhirnya mencapai kesempurnaan. Haleluya. Ya, sebab Ibrani 11 ayat 6 mengatakan tanpa iman mustahil berkenan kepada Allah. Haleluya, ya. Artinya apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya, ya, itu tidak bisa jadi bagian kita kalau kita tidak mau beriman, kalau kita tidak mau sungguh-sungguh. Ya, kalau kita abaikan saja, sudahlah, nggak perlu lah. Ya, akhirnya yang rugi siapa? Yang rugi pasti kita sendiri. Haleluya. Ya, nah, bagian yang pertama saya akan menunjukkan ya betapa pentingnya iman kita. Ya, walaupun orang dunia menganggap wah iman kita orang Kristen tuh ya jelek. Ya, tidak bernilai dan lain sebagainya. Kita nggak perlu peduli. Ya, yang pasti apa kata firman Tuhan? Ya, kita akan lihat dari 2 Korintus pasal 2. Haleluya. 2 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 ya. 2 Korintus pasal 2 ayat 15 sampai 16 ya. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan dari antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Ya, Paulus mengingatkan pada jemaat di Korintus pentingnya iman kita. Haleluya, ya. Artinya iman kita dalam Yesus itu memiliki dampak. Kalau iman tempat lain saya tidak tahu. Ya, ada orang iman pada pohon, ada iman pada malaikat, itu saya tidak tahu. Yang saya tahu persis, kalau iman kita beriman pada Yesus Kristus, ya, akan memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan orang lain. Luar biasa. Ya, artinya bagi orang yang tidak mau percaya, ya, kita bisa menjadi bau yang mematikan. Haleluya, ya. Namun bagi orang yang mau percaya, kita bisa menjadi bau ya kehidupan yang menghidupkan. Haleluya. Ya, jadi kekristenan kita itu, iman kita itu sangat mempengaruhi iman orang lain. Nanti kita akan lihat di contoh-contohnya. Ya, iman kita di dalam Yesus itu bukan sembarang iman. Ya, bukan hanya bisa memindahkan pohon, bisa memindahkan gunung, ya, tapi bisa mempengaruhi ya kehidupan orang, mati atau hidup. Haleluya, dampaknya begitu luas ya. Sebab itu dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25 dikatakan, marilah kita saling memperhatikan. Nah, sebagai orang sesama iman kita harus saling memperhatikan. Mungkin ada yang lemah, mungkin ada yang putus asa, mungkin ada yang sakit. Kita harus saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih. Haleluya, ya, dengan kasih kita mendorong ya orang yang sudah putus asa dan lain sebagainya. Ya, dan saling menasihati. Ya, kalau melihat sesuatu yang tidak baik, ya sedang mengancam iman teman kita, ya kita harus menasihati. Ya, khususnya di hari-hari ya menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat ini. Haleluya, kita perlu mendorong. Haleluya, kita perlu memperhatikan, kita perlu menasihati. Haleluya, ya. Puji nama Tuhan. Ya. Petrus ketika dia sudah tua, ya dia tahu hari-harinya ya sudah tidak akan lama lagi. Ya, dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 15, ya 2 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 15, dia berkata demikian. Ya, sesudah kepergianku, ya kamu selalu mengingat semua itu. Jadi Petrus mengharapkan ketika dia sudah dipanggil Tuhan,
ya, tinggalkan orang-orang yang di sekitarnya, apa itu keluarga, apa itu jemaat, ya, mereka masih bisa ingat semuanya itu. Apa itu semua yang pernah tuh Petrus katakan, khususnya dalam ayat 5. Haleluya. Apa yang dikatakan dalam Petrus dalam ayat 5? Kita harus menambahkan pada iman kita kebajikan. Haleluya. Artinya iman kita itu tidak cukup. Ya, perlu ditambah kebajikan. Ya, kebajikan perlu ditambah dengan pengetahuan. Pengetahuan tentang firman Allah khususnya. Haleluya. Ya, juga penguasaan diri. Ya, jangan sampai kita sebagai orang beriman tidak bisa menguasai emosi, kemarahan, ketamaan kita, ingin hidup mewah, selalu bicara tentang uang dan uang. Kenapa? Tidak bisa menguasai diri. Ya, kemudian penguasaan diri harus tambah dengan ketekunan, khususnya di tengah-tengah kesulitan, kesukaran semacam ini. Ya, tidak bisa bebas bekerja, ya, anak-anak tidak bisa bebas sekolah, ya, income berkurang, tapi pengeluaran makin bertambah. Ya, kita harus bertekun. Haleluya, ya. Bertekun harus ditambah dengan kesalehan. Ya, ya, walaupun dengan kesulitan, ya, kita tetap harus menjaga kesucian. Ya, kesucian tentunya biasanya orang kalau kesulitan pertama nggak suci dalam keuangan. Ya, ini harus tetap jaga kesucian. Ya, kesalehan ini penting. Ya, kemudian kesalehan ditambah dengan kasih. Ya, kayak pada saudara-saudara yang seiman, baik pada yang tidak seiman. Ya, melihat kekurangan orang lain, ya, kita ingin membagikan apa yang ada, turut mengambil bagian dalam kesulitan, ya, dan perkembangan semacam ini, ya, yang Petrus katakan itu harus menjadi nyata, ya, dalam kehidupan rohani kita, bukan sekedar kita dengar, ya, tapi tidak kita renungkan, apalagi tidak kita praktekkan dalam kehidupan ini. Ya, Petrus mengatakan kalau tidak demikian, tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan, ya, berarti kita itu, ya, picik dalam bahasa lain katakan buta, ya, hanya lihat yang sementara, ya, keuntungan sementara, tapi lupa bahwa dosanya yang lama sudah disucikan. Ya, dan ini sangat berbahaya sekali. Haleluya. Ya, kita akan jadi orang yang egois. Ya, ingin menang sendiri. Ya, tamak. Ya, kejar hal-hal duniawi dan sebagainya. Nah, bagian yang kedua, bagian B, kita akan lihat contoh-contoh. Ya, Alkitab menulis banyak contoh-contoh orang-orang percaya. Ya, iman orang-orang yang terdahulu, khususnya dalam Ibrani pasal 11. Ya, dalam Ibrani pasal 11 ini menulis, ya, banyak contoh-contoh. Ya, bagaimana iman-iman datuk nenek moyang kita. Ya, salah satu yang ditulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 4, yaitu imannya Habel. Ya, dengan iman Habel mempersembahkan, ya, korban yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Ya, untuk itu Kain saudaranya marah. Ya, lalu dia diajak keluar lalu dibunuh. Ya. Tapi Alkitab mengatakan, ya, Habel sekalipun sudah mati, ya, tapi imannya tetap berbicara. Nah, ini yang penting. Ya, kita memang satu kali akan mati, tidak bisa tidak. Ya, manusia satu kali akan mati. Haleluya. Ya, bahkan sesudah itu ada penghakiman, ada pengadilan. Ya. Tapi yang penting, ya, manusia kita bisa mati, tapi iman kita, ya, harus bisa terus berbicara.
Ya, terus mengingatkan orang-orang yang kemudian daripada kita. Haleluya. Itulah sebabnya bisa dikatakan iman Habel itu ya secara langsung atau tidak langsung, sedikit banyak mempengaruhi ya orang-orang yang beriman di kemudian hari. Ya, itulah sebabnya ya dalam ayat 4 bicara tentang iman Habel, ya ayat 5 langsung bicara tentang iman Henokh. Ya. Ya. Ada kemungkinan besar iman Henokh itu terpengaruhi oleh iman Habel. Ya, sebab itu dikatakan Henokh itu bergaul dengan Allah 300 tahun lamanya. Bayangkan, bergaul 300 tahun lamanya. Ya, itulah sebabnya Henokh tidak ada lagi, dia diangkat hidup itu. Haleluya. Ya, Henokh itu lambang dari orang-orang percaya Tuhan yang hidup-hidup diangkat Tuhan ketika Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Ya, jadi kita lihat luar biasa imannya Habel, luar biasa imannya Henokh. Ayat 7 langsung bicara tentang imannya Nuh. Ya, iman yang tekun. Haleluya, ya. Kenapa? Mempersiapkan batra 120 tahun lamanya. Coba. Ya, orang-orang sekitarnya tidak ada yang mau nolong. Malah ya menyindir, mengejek. Ya, mungkin mereka berkata, wah, Nuh itu bodoh. Mana ada orang buat batra di atas gunung. Ya, harusnya kan di tepi pantai, dekat laut, dekat sungai. Ya, tidak demikian dengan Nuh. Dia tekun, terus tekun. Ya, menghadapi sindiran, ya, cemooh. Ini perlu ketekunan, perlu kesabaran. Ya, akhirnya Nuh selamat dengan keluarga. Ya, orang-orang sezamannya ketika air bah datang, mereka semua mati. Haleluya. Ya. Ibrani pasal 11 ayat 8, dalam ayat 8 ya mencatat tentang iman Abraham. Ya. Apa iman Abraham? Iman Abraham itu bicara tentang ketaatan. Ya. Kenapa? Ya, karena ditulis ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dituju. Ini aneh, bukan? Tuhan suruh pergi ke mana nggak dikasih tahu. Pokoknya kamu pergi. Wah, ya ini butuh ketaatan ya yang luar biasa. Ya. Dan ditulis juga ya di situ ya Abraham tinggal di kemah. Wah, kemah itu tentu tempat yang tidak nyaman, hujan, angin, panas, kena semua. Ya, bahkan dia tinggal di kemah itu bersama dengan Ishak anaknya dan Yakub cucunya. Ya, artinya Abraham bukan saja taat, tapi juga dia memberikan teladan tentang penderitaan. Ya, banyak orang zaman sekarang ini ingin Tuhan, ikut Tuhan supaya apa? Jadi enak. Ya, miskin jadi kaya. Haleluya. Susah jadi senang. Ya, prinsip-prinsip yang demikian itu bukan prinsip Alkitab. Yesus Kristus tinggalkan ya kemuliaan yang ada. Ya, turun jadi manusia yang hina, yang miskin. Ya, surat Korintus mengatakan dia yang kaya jadi miskin karena kita. Kalau Yesus tidak mau menderita, ya kita gak memiliki keselamatan. Ya, itulah sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, gereja Tuhan, ya kita harus meneladani penderitaan Kristus seperti yang ditulis oleh Rasul Petrus, ikut jejaknya. Ya, dan para akrodia, ya, para penyelidik barang-barang purbakala, ya, menemukan bahwa ya tempat tinggal Abraham yang asli di Ur Kasdim itu rumah dari batu, dari bata.
dan yang bertingkat. Ya, artinya Abraham itu orang yang kaya. Ya, tapi karena ikut Kristus dia jadi miskin. Haleluya. Ya, dan ini harus kita punya niat yang demikian. Ya, niat menderita karena nama Tuhan. Ya, jangan menderita karena berbuat salah. Jangan karena mencuri. Ya, jangan karena berkelahi. Ya, jangan karena berbuat dosa lalu masuk penjara. Ya, tapi kalau karena nama Tuhan, kata surat Petrus, berbahagialah kita. Haleluya. Ya. Yang kedua, kita lihat. Ya. Kisah Rasul pasal 7 ayat 58 sampai 60. Ya. Di sana dicatat doa Stefanus sebelum dia meninggal itu. Ya, dia berkata apa? Ampunilah mereka ya Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba bayangkan Stefanus mati dirajam dengan batu. Ya, ada yang kena kepala, ada yang kena telinga, langsung keluar darah. Ya, ada yang kena badan, ada yang kena tangan, ada yang kena punggung, ada yang kena kaki. Itu sakit semua. Sambil darah meleleh keluar dari bagian-bagian. Ya, tapi dia bukannya marah. Ya, dia bukannya mengutuki. Ya, walaupun sebenarnya dia punya hak. Tapi dia malah berdoa demikian. Ya. Saya kira ya doanya Stefanus ini sangat menggoncangkan Saulus, ya, yang kemudian jadi Paulus, Rasul Paulus. Ya, salah satu sebab Saulus itu bisa bertobat, melayan pekerjaan Tuhan, lalu menjadi rasulnya Yesus Kristus, mengganti nama jadi Paulus, itu ada salah satu sebab. Karena dia melihat kehidupan daripada Stefanus. Karena dia mendengar doa Stefanus yang begitu menggoncangkan hatinya. Ya, karena apa? Karena bagi Saulus atau Paulus, kalau dia yang alami seperti itu, nggak mungkin dia bisa berdoa demikian. Ya, dia rasa mesti ada sesuatu yang lain. Ya, yang tidak pernah dia kenal. Haleluya, ya. Sebab itu dalam Kisah Rasul 22, kalau sudah baca ayat 19 sampai 20. Ya, Kisah Rasul 22 ayat 19 sampai 20. Berapa tahun kemudian, ya, ketika Paulus dapat kesempatan berbicara di depan orang-orang Yahudi, ya, ia mengaku, ya, dengan terus terang bahwa dialah salah satu orang, ya, yang ikut mendalangi pembunuhan Stefanus. Ya, dia menjaga pakaian-pakaian orang yang ikut membunuh itu. Ya, salah satu dalangnya. Haleluya, ya, dia dengan jujur mengaku, ya, kenapa dia betul-betul, ya, terdampak, ya, oleh kehidupan daripada Stefanus. Ya, sebab itu marilah, ya, kita jangan sampai menganggap iman kita itu kecil. Ya, lalu kita, ya, ke gereja saja tidak berani bawa Alkitab. Ya, kita bungkus koran, ya, kita masukkan di keranjang. Kalau orang tanya, mau kemana? Oh, enggak kemana-mana, saya cuma jalan-jalan. Ya, terlalu sayang kalau kita punya iman seperti itu. Ya, Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak berani mengaku aku dia pada manusia, aku juga tidak akan mengakui dia di hadapan Bapa. Haleluya. Ya, itu mari, ya, tingkatkan iman kita. Ya, sandar sama Tuhan. Taruh pengharapan kita, ya, kepada hidup yang kekal. Ya. Saya yakin, ya, iman kita akan bertumbuh terus, ya, sesuai apa yang, ya, ditulis dalam, ya, surat 1 Petrus yang sudah kita pelajari tadi, ya. Nah, sebagai penutup, ya, kita akan membaca dari 1 Petrus pasal 2
ya, ayat 19 sampai 21 ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai ayat 21. Sebab adalah kasih karunia jika seorang kena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itulah adalah kasih karunia pada Allah. Sebab itulah ya, kamu dipanggil karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagiku, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, sebagai orang percaya Tuhan, mari ya kita mau jadikan penderitaan Kristus sebagai teladan dalam hidup kita. Haleluya ya, jangan kita takut menderita ya. Lalu kita menyangkal Tuhan, kita kecewa, ya kok ikut Tuhan kok seperti ini. Tidak ya. Ya. Ujian dan cobaan yang Tuhan izin terjadi saudaraku, tidak akan lebih dari kekuatan kita. Ya, namun semua itu supaya kita tumbuh ya, sehat, kuat di dalam rohani untuk menyongsong hari esok yang lebih indah ya, baik di dunia ini khusus di dalam kekekalan. Mari kita berdoa bersama-sama ya, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Bapa yang di sorga,
Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau telah menjadikan Yesus sebagai perintis bagi iman kita, sebagai pelopor bagi iman kita. Haleluya. Itu sebabnya kamu juga mau mengikuti teladan daripada iman Yesus untuk terus bertahan, terus maju, ya, terus bertumbuh, ya, sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Terima kasih Bapak. Mari kita akan masuk dalam doa berkat. Kiranya anugerah-Mu Bapa di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, juga di dalam kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kami yang saat ini di rumah masing-masing. Baik kesehatan kami, baik usaha pekerjaan anak-anak kami. Semuanya Tuhan yang tahu dan Tuhan siap nolong pada waktunya. Terima kasih Bapak di surga. Yang lemah sudah dikuatkan, yang kekurangan sudah cukup, yang susah sudah terhiburkan, karena Engkau Allah yang mengetahui semua beban-beban kita. Dan Engkau yang siap mengangkat, menolong, karena kami adalah biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami naikkan semua doa dan syukur. Yang percaya katakan sama-sama, haleluya, amin. Tuhan memberkati sekalian. Aku percaya